Saya ingat seorang teolog Katolik, dia bilang, bene orace est bene studiese. Bene itu artinya sungguh-sungguh. Orace itu kan berdoa. Est adalah, studiese itu belajar. Jadi bene orace est bene studiese artinya berdoa sungguh-sungguh, itulah belajar sungguh-sungguh. Jumpa lagi bersama kita di Elora Podcast edisi kelima. Dan saat ini hadir bersama kita Bapak Dr. Cornelis Adolf Aliona. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Kristen Indonesia Maluku dan sekarang sudah pensiun, tapi secara fungsional masih bertugas dan mengajar mata kuliah sejarah. Ya, Bapak Aliona, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak secara lengkap bagi kita semua. Baik, Bapak Victor Manari. Nama lengkap saya tadi sudah disebutkan, Cornelis Adolf Aliona. Beda pun Bapak namanya Soleman Aliona. Lahirnya di Tepa. Oma dan opa dari saya, dari garis keturunan Bapak, yaitu Aliona dan Jelira. Dua famili yang memang tidak bisa dilupakan. Sedangkan beta mama itu dari Peranakan, campuran Tionghoa, Fam Ong dari Bali. Jadi ketika Bapak lahir di Bali, lalu besar di Dobo di kampung Lamerang, lalu kemudian besar di Dobo dan Teken Polisi, kemudian ditugaskan di Bali, bertemu dengan Amoy, Nona Tionghoa, Mama, nama lengkapnya Ong Yasiang, tapi nama pribuminya Domingas Pati. Nah, jadi garis keturunan dari Mama itu Ong dan Pati. Pati dari Oma. Dari hasil perkawinan Bapak Soleman Aliona dan Mama Ong Lien Siang atau Domingas Pati, lahirlah 9 orang anak. 3 sudah meninggal dan tinggal 6 orang. Saya yang dianggap sebagai yang tertua sekarang. Saya dibesarkan di Pergelima, jadi ketika lahir di Bali, kemudian dibaptis di Ternate, di Gereja Ayam atau Jemaat Immanuel GPM Ternate. Saya kemudian menjadi vikaris di sana, juga di Ternate. Mama saya juga CD di Ternate, di gereja yang sama, jemaat yang sama. Saya menjadi pendeta jemaat juga di Jemaat Ternate selama 4 tahun 7 bulan kurang lebih. Jadi masa kecil saya itu lebih banyak di Ambon, di Desa Liang, kemudian di Tulehu, kemudian ke Pergelima, juga kembali ke Tulehu, lalu balik lagi di Pergelima. Jadi dari sekolah dasar sampai menamatkan perguruan tinggi itu di Ambon. Nah,
selama masa kecil, setelah tamat dari SMA, jadi saya di SD Tawiri, kemudian SMP 3, kemudian pindah SMA 2. Dari situ saya masuk ke Fakultas Teologi. Saya menamatkan pendidikan di situ dengan sarjana muda. Saya pikir itu tingkat pendidikan. Nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan sekolah tinggi teologi Jakarta, STT Jakarta untuk S1 dan S2, ambil bidang sejarah, kemudian S3 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi sejarah. Nah, saya menikah dengan Nona Ambon, Ibu Agustina Suripati dari Oma di Pulau Haruku, bekerja sebagai tenaga medis, dokter gigi. Dari kami lahir 3 anak, 2 putra, Dieter yang sulung, sekarang berada di Manado. Beberapa tahun lalu bertugas di Rumah Sakit Yakur sebagai dokter. Kemudian ke KKT Samlaki, langsung dari situ ke Manado. Putra yang kedua, Kerel, setelah menamatkan pendidikannya di SMA Rehobo di Ambon, langsung ke Jakarta di Universitas Gunadarma sampai selesai S2 dan kini di Ambon menjadi dosen di Politeknik Ambon. Sedangkan yang ketiga perempuan, Stasia, sekarang bersama adik saya yang perempuan, Ibu Servina Sarioang Aliona di Paso. Itu sekilas tentang saya. Iya, mungkin Bapak bisa menceritakan apakah Bapak pernah belajar di luar negeri? Itu di negara mana-mana saja seandainya kalau Bapak pernah belajar di luar negeri. Iya, belajar di luar negeri itu banyak belajar itu sejak di SMA, di perguruan tinggi Fakultas Teologi. Ketika tamat itu ada satu program kapal ASEAN. Kapal ASEAN itu yang sebenarnya mengantar saya untuk lebih belajar tentang pluralisme dan mengenal teman-teman dari berbagai negara, mengenal budaya mereka, juga bahasa asing. Itu satu. Kemudian memang pernah mengikuti, ditugaskan di Belanda, sementara bertugas kemudian juga mengikuti tes untuk masuk di Fakultas Teologi Kampen. Itu saya juga sudah lulus, sudah mengikuti kuliah, tetapi kemudian tidak bisa dilanjutkan dikarenakan harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat itu antara lain izin dan sebagainya. Di samping itu juga melakukan penelitian dan studi literatur itu di di rumah Sending House, di perpustakaannya, itu karena menyangkut gereja, dan juga di Universitas Leiden, dan termasuk di beberapa kantor arsip di Belanda, teristimewa di Arsip Nasional Belanda, Rijksarschief di Den Haag. Saya pikir itu beberapa pengalaman. Sedangkan dengan teman-teman dari ASEAN itu ya dari negara-negara ASEAN dan Jepang, kita belajar tentang budaya, tentang bahasa, tentang banyak hal. Dan sampai sekarang ini kita masih punya grup yang terus kita kembangkan. Iya, ternyata Bapak punya banyak pengalaman ya terkait dengan dunia pendidikan. Iya, Bapak adalah seorang dosen
yang walaupun sudah pensiun tetap secara fungsional Bapak masih aktif mengajar mata kuliah sejarah di Fakultas Teologi UKIM. Mungkin Bapak bisa menceritakan prestasi-prestasi atau jabatan-jabatan yang pernah Bapak duduki sewaktu Bapak masih aktif menjadi seorang dosen di fakultas. Baik Pak Feki, saya lupa satu. Ketika ditugaskan sebagai tenaga utusan di Belanda, saya bekerja sebagai tenaga utusan Gereja Persekutuan Maluku di lingkungan gereja-gereja asal Maluku di Belanda. Dalam kedudukan sebagai sekretaris dari Raad van de Molukse Kerken in Nederland, itu sekretaris dari Dewan Gereja asal Maluku di Belanda. Persyaratan pertama itu kan harus menguasai bahasa Belanda. Oleh karena itu saya belajar bahasa. Yang pertama itu memang bahasa Belanda, itu saya belajar di Katholieke Universiteit di Nijmegen, itu di Belanda. Selama 1 tahun belajar bahasa Belanda. Kemudian saya lanjutkan dengan bahasa Jerman. Setelah itu saya lanjutkan dengan bahasa Ibrani. Karena saya berpikir setelah itu saya mau melanjutkan studi untuk studi biblika. Studi biblika. Tetapi ya dalam kenyataan saya tidak sampai belajar studi biblika, malah saya justru belajar sejarah. Jadi pergeseran dari cita-cita pertama, kedua, ketiga dia terus bergeser sampai sekarang ini yang terjadi. Jadi bahasa itu yang saya pelajari betul di luar negeri, dan saya melihat metode belajar itu di samping minat itu yang sangat menentukan. Kadang-kadang juga saya bertanya-tanya, kenapa ya anak-anak kita sekarang bicara bahasa Inggris saja susah banget. Padahal SD-nya 6 tahun, kemudian SMP-nya 3 tahun, tambah SMA 3 tahun, perguruan tinggi 1 atau 2 semester. Itu 12 tahun lebih. Bagaimana mereka tidak bisa bicara bahasa Inggris dengan baik? Tadi saya katakan minat, di samping itu adalah metode. Saya menggunakan metodenya itu yang dalam bahasa Inggris bilang, bahasa Belanda bilang, niet veel is goed, maar goed is veel. Ini pernah saya turunkan buat putra saya. Ketika dia hendak melanjutkan studi di Rusia, saya katakan buat dia, kira-kira berapa kata yang bisa kau pelajari dalam 1 hari? Dia bilang, belajar hanya menghafal, ya sekitar 50 kata 1 hari. Bayangkan kalau 1 hari 50 kata, kalau 1 tahun ya 365 hari kali 50 kata. Itu setengah mati tuh. Kalau begitu 50%, 25 kata. Atau supaya digenapkan sajalah 20 kata 1 hari. Ya 365 hari kali 20 kata. Berapa? Sudah banyak kata itu. Lalu dia tanya buat saya, kok begitu? Lalu saya jawab, niet veel is goed, maar goed is veel. Tidak ya, bukan yang banyak itu baik, tetapi yang baik itu banyak. Dia tanya, maksudnya ini, untuk apa, ini metode, untuk apa kita menghafal kata-kata sukar sebegitu banyak, tetapi kita tidak bisa menggunakan katanya dengan tepat. Nah, kita menggunakannya dengan cara, pakailah tenses dalam bahasa Inggris. Misalnya present tense, waktu sekarang. Kita cuma hafal 2 kata. Atau 3 kata, saya makan roti. Kalau
bentuk sekarang saya makan roti, I eat bread, kan selesai. Itu bentuk pertama. Lalu bentuk yang lampau, kemarin saya makan roti. Jadi, yesterday I ate bread. Lalu, waktu yang akan datang, saya akan makan roti. I will eat bread. Oke, ada bentuk yang lain lagi. Sekarang itu yang present saja, past dan future. Tapi bagaimana dengan continuous? Saya sedang makan roti. I am eating bread. Kan begitu. Jadi to be tambah ing form. Kalau bentuk past, to be, past, form tambah ing form. Yesterday I was eating bread. Just the bread masih sementara berlangsung dan akan datang. Nah, jadi polanya adalah saya maka I eat bread, you eat bread, she eats bread, he eats bread, you eat bread, they eat bread, we eat bread. Itu kan bentuk sederhana. Itu sudah berapa? Sudah 6. Lalu kalau present continuous, saya sedang makan roti, engkau sedang makan roti, dia sedang makan roti, bicara dengan keras, ucap yang betul, polanya tetap, itu sudah 6. Jadi I am eating bread, you are eating bread. Itu I am, you are, dan seterusnya itu kan disebutkan. Present continuous, past continuous, I was eating bread dan sebagainya. Itu sudah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dikalikan berapa? Itu baru kalimat aktif. Sekarang kalau kalimat pasif, the bread is eaten by me. Jadi to be tambah past participle. Jadi dia menjadi bentuk pasif. Jadi kita hanya bisa ngomong kalimat aktif, tapi kalimat pasifnya tidak baik. Bahkan mungkin kita tidak bisa. Nah, kenapa begitu? Menurut saya itu salah satunya pola. Nah, kalau kita bisa buat itu dan kita ucap dengan keras berdasarkan pola-pola itu, maka ketika kita bicara bahasa Inggris, bahasa asing, polanya itu kita kuasai. Katanya cuma 3, tapi sekali kita sebut, kita tidak akan lupa. Karena tidak mengulanginya terus, ya ucapannya jadi bagus, tensinya jadi betul, dan gramatikanya jadi betul. Ini yang menurut saya, itu pola. Nah, saya belajar bahasa asing yang pertama itu justru didorong oleh ibu. Bahasa asing yang pertama saya belajar itu apa? Bahasa Cina. Karena ibu saya kan berasal dari orang Tionghoa, jadi saya mulai belajar I, Ol, Sang, Si, U, dan seterusnya. Om saya dari Bali datang bilang, wah, kamu belajar apa bahasa Cina? Tidak usah belajar bahasa Cina. Lalu belajar bahasa Inggris. Sejak itu saya belajar bahasa Inggris. Tahu Pak Feki, saya belajar bahasa Inggris sejak kapan? Saya di SD sudah kursus bahasa Inggris. Luar biasa ya Pak. Jadi tamat SD itu saya sudah punya 2 sertifikat bahasa Inggris. Itu di tahun 60-an. Jadi sejak tamat SMP sampai tamat SMP itu saya sudah 3 punya sertifikat bahasa Inggris. Saya masih ingat itu kursus Iron Course. Jadi selama studi satu-satunya kita pelajari saya tidak punya buku itu bahasa Inggris. Sebab saya ketemu dengan saya punya di sekolah juga saya ketemu dengan mereka aja saya tidak tapi pernah saya dapat 5. Saya punya raport itu pernah bahasa Inggris 5 merah. Tahu kenapa Bapak Beki? Saya pandang enteng. Oh iya. Saya pikir wah ini bahasa Inggris gampang saja. Saya tidak masuk sekolah. 5 dapat merah, saya marah. Saya punya bapak guru, kenapa saya bahasa 5? Ya kamu tidak ulangan, dapat 5. Saya pernah dapat 5. Pandang enteng ya Pak ya. Pandang enteng. Iya. Nah itu kan tidak bagus. Inspiratif sekali ya Bapak ya. Iya. Seperti tadi saya tanyakan itu, Bapak waktu masih aktif jadi dosen ya Pak. Itu prestasi apa yang dicapai di? Sorry, saya kembali ke yang tadi sebagai dosen prestasi apa? Saya pikir saya kembali dari bahasa Inggris itu. Ketika suatu waktu itu ada penerimaan seleksi untuk dari Provinsi Maluku ya. Jadi seluruh Indonesia mengikuti program Kapal Asia di tahun 78. Saya masih ingat betul itu Pak Pendeta Rajawani dan Pak Patisina. Itu
saya sudah selesai, saya masih tunggu SK untuk saya pergi vikaris kan. Belum tahu vikaris di mana. Saya pagi hari itu saya bangun, ibu saya bilang begini, kamu mau kemana lagi? Saya mau pergi kampus dulu, lihat kampus, rindu kampus. Saya ke kampus, persis pagi-pagi saya masuk di kampus. Yang tahan saya itu Pak almarhum Pak Patisina, Pak Ocen, mantan Sekum PGI, rektor sekolah teologi dulu. Dia bilang, Aliona, kamu mau ngapain di sini? Ya datang lihat kampus saya Pak. Tidak kemana-mana, tidak Pak, cuma di sini. Bisa tolong? Bisa Pak. Nah, kalau gitu nanti kamu bawa surat ke PDNK ya. Oh senang, saya bisa ke PDNK. Ada bawa pena? Tidak Pak. Pinjam pena. Saya masih ingat itu teman saya, Pak John, Pendeta John Lerebulan. Dia bilang, Bu John, pinjam pena dong. Dia punya pena hero. Tinta diisi penuh, Ibu Pariama, pegawai kita, kasih isi tinta. Dalam hati saya, ini untuk apa ya? Saya mesti bawa surat saja mesti pakai pena. Lalu dibawa ke PDNK, dikasih uang untuk uang ongkos beca dan uang makan. Sampai di sana sudah ada mahasiswa yang kumpul. Mereka mau seleksi. Saya betul-betul tidak tahu. Saya kasih surat, lalu ibu yang terima itu bilang, kalau gitu Pak, tunggu ya. Nyong nanti tunggu, kita tunggu. Tidak lama kemudian, ibu itu keluar dan panggil, mari kita pergi. Saya pikir, ini saya belum dapat jawaban. Lalu ibu itu lihat saya masih duduk, dia datang. Nyong, mari kita sama-sama. Beta tanya, ibu tadi beta kasih surat, sudah ada jawaban belum? Kata, tidak, isinya itu yang Nyong ini kan, Nyong Aliona kata iya. Nah, Nyong yang harus ikut seleksi. Itu seleksi apa? Seleksi bahasa Inggris. Oh iya? Maksudnya itu untuk apa? Lalu ibu itu jelaskan, kalau lulus ke ASEAN. Kalau tidak lulus ya sudah. Jadi mau ikut atau tidak? Ikut. Saya ikut. Jadi waktu itu beta ikut. Kita punya tulisan itu kan mesti karangan bebas, itu kan ada 4 lembar kertas double folio itu muka belakang ini. Itu saya rasa mulai dari SMA prestasinya itu. Di samping bahasa Inggris, lalu kemudian teman-teman yang saya itu yang ikut seleksi kan mereka bikin kertas buram. Saya tidak. Saya minta kertas buram itu, saya cuma gambar sketch tulisannya, pengantarnya, judulnya sudah apa semua selesai. Dan saya langsung menulisnya dalam bahasa Inggris. Selesai. Nah ini nakal juga nih. Masih mudah-mudahan kan kadang-kadang nakal juga kan Pak Feki. Jadi saya lihat itu teman-teman saya itu ada yang datang dengan bahasa kamus, bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya ini kan kosong-kosong. Saya ganggu mereka karena saya langsung kerja. Saya sengaja ganggu mereka supaya mereka lihat. Mereka grogi ketika lihat saya punya lembaran terakhir. Lalu mereka buru-buru salin, saya kumpul. Saya pulang, lapor buat Pak Rajawali dan Pak Sina almarhum. Ketemu sore-sore, mereka bilang bagaimana? Ya Pak, tidak bilang-bilang. Coba lihat itu. Apa jawab mereka? Kalau kami bilang buat kamu untuk pergi untuk seleksi, kamu akan stres, grogi. Tetapi disuruh cuma bawa surat dan kami tahu kamu bisa. Lalu bagaimana kira-kira? Apa jawab saya? Pak, kalau terima 2 orang yang lulus, 1 di antara 2 itu saya. Lalu mereka tanya, kalau cuma 1, kalau 1 yang lulus itu pasti saya. Dan ternyata memang saya lulus. Yakin benar Pak. Yakin benar. Nah, itu kira-kira prestasi yang naik. Lalu kemudian sebagai dosen ya prestasinya apalah, prestasinya paling-paling kan jenjang pendidikan. Dari sisi akademis Pak? Iya, dari sisi akademis kan. Iya. Prestasi itu kan mungkin pernah menduduki jabatan apa? Kalau sebagai jabatan itu ya, sebagai dosen juga kan sudah sangat beruntung. Sebagai dosen ya bisa mengajar, lalu kemudian pembantu dekan 1, kemudian jadi rektor. Waduh, luar biasa ya jadi rektor. Itu tahun berapa ya? 2013. Itu juga tidak pernah bayangkan Pak Beki. Bagaimana saya mau bayangkan? Saya tidak, orientasi saya selalu orientasi fungsional. Saya tidak pernah berorientasi. Jadi tadi Bapak ada bilang Bapak tidak pernah membayangkan harus jadi rektor. Tidak pernah. Waktu jadi rektor itu perasaan Bapak itu seperti apa? Ya, saya masih ingat yang terkesan itu mulai jadi rektor itu supir menjemput saya dan saya duduk di belakang. Hanya itu. Istri.
Hanya itu Tapi saja. setelah itu saya tidak pernah duduk di belakang, saya tetap duduk sama dengan supir di depan. Waduh, luar biasa. Berarti dengan kata lain, apapun tinggi jabatan kita, tapi merendahkan diri itu lebih penting. Ya, saya juga heran. Selama jadi rektor saya tidak pernah duduk di meja rektor. Saya duduk di situ kecuali ada wawancara lah seperti sekarang ini, ada mau syuting sedikit, itu saya di situ. Tapi justru saya punya bapak, saya bawa di kantor, saya suruh beliau, Bapak Soleh, duduk di situ, saya foto, bapak yang jadi rektor. Ada tantangan tidak, Pak? Ada tantangan tidak? Mungkin ya waktu jadi rektor kan pasti ada 2-3 orang berebut. Tapi akhirnya Bapak dapat. Kan begitu. Itu Ada tantangan. Kalau soal itu memang di mana ada Pak Feki. Waktu itu kan ada 3 orang calon, tapi kemudian selisih suara sedikit-sedikit saja ya. Saya kemudian dipercayakan oleh gereja untuk menjalankan tugas sebagai rektor, ya saya jalankan tugas itu. Iya. Oke, Bapak sekarang sudah ada pada masa pensiun. Iya. Tapi puji Tuhan Bapak masih kuat, lalu masih diberikan tanggung jawab lagi untuk mengajar mata kuliah sejarah. Iya. Kalau mau lihat zaman dulu, zaman sekarang ini perkembangan teknologi. Iya. Ini udah semakin pesat ya. Bapak sebagai seorang dosen, juga sebagai seorang pendeta. Perkembangan teknologi ini dampaknya itu sangat banyak sekali. Dan ditakutkan itu dampak negatif. Karena dampak negatif itu daripada teknologi ini bukan hanya ada pada orang-orang dewasa, tetapi anak-anak kecil juga dampaknya sudah ada gitu. Kira-kira yang paling prinsip yang Bapak takutkan itu apa akibat daripada dampak-dampak ini? Iya, Bapak Victor, menarik. Saya pikir yang saya takutkan sama seperti kebanyakan orang tua yang takutkan itu adalah cita-cita mereka untuk menjadi apa di kemudian hari itu pada akhirnya tidak tercapai hanya karena terjadi stagnan yang luar biasa. Salah satu itu adalah perkembangan teknologi. Teknologi yang berkembang, apalagi kita sekarang sudah masuk daerah industri 4G, malah di kota-kota besar, beberapa kota besar di Indonesia itu 5G. Ya, jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka batas-batas antar negara, antar wilayah itu sudah dapat dijembatan dengan sangat cepat. Ya. Nah, bersamaan kita pada satu sisi kita bersyukur bahwa kemajuan teknologi membuat kita serba cepat. Ya, laporan-laporan pendidikan ketika masa virus, corona, masa pandemik, kita tidak bisa kasih kuliah, bekerja dari rumah, semua work from home dan sebagainya. Kuliah juga begitu, tapi kadang-kadang dengan sistem online, maka kuliah bisa terjadi jarak jauh. Saya dari Tiakur juga bisa memberikan kuliah dari sini sejauh ada 4G, kan begitu. Di sisi lain berbarengan dengan kemajuan itu yang bisa membuat orang begitu senang, tetapi juga bisa membawa frustrasi yang sangat dalam. Karena apa? Terjadi pergeseran nilai-nilai. Nah, kalau ini sudah terjadi, itu bagaimana? Nah, oleh sebab itu memang apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Coba bayangkan di perguruan tinggi saya sudah sulit. Apalagi di masa pandemik, anak-anak kita menggunakan kuliah dengan internet atau belajar lewat internet. Ini membutuhkan pendampingan orang tua. Seandainya kalau orang tua tidak punya waktu, atau anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu, anak yatim atau piatu, siapa yang mengajarkan mereka? Padahal itu dasar, mulai dari PAUD itu sampai kemudian ke SD, SMP, SMA,
itu masa yang paling penting dalam mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada mereka. Kalau ini memang nilai-nilai moral, spiritual, pendampingan orang tua, kakak-kakak yang di rumah yang tidak mengerti keadaan ini, masa bodoh dengan itu, kan kasihan. Bagaimana jadinya dengan anak-anak kita nanti di kemudian hari? Mereka punya daya mengingat atau menghafal itu semakin berkurang karena cuma bisa melihat. Mata jadi kabur, ya, makan tidak suka, jadi malas. Jadi HP dengan perkembangan teknologi bisa mengubah perilaku anak-anak kita, dan ini kan jadi bahaya. Masa sekarang saja masuk di gereja misalnya, ada orang atau yang masuk gereja misalnya, ada bapak pendeta, ibu pendeta lagi berkhotbah, ya Alkitab elektronik itu bagus kan? Jangan ke anak kecil, orang tua, pemuda-pemudi, itu bagus itu untuk bisa membaca kan? Kan gereja, agama-agama menggunakan penemuan ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya, teknologi. Itu kan untuk itu ada mesin cetak, makanya Alkitab bisa buat. Sekarang sudah Alkitab elektronik kan nggak jadi soal. Yang masalahnya itu adalah mereka mestinya membaca, mereka lihat YouTube dan sebagainya. Ini yang salah. Bagaimana mencari mana yang baik dan mana yang buruk yang ada di dalam YouTube dan sebagainya. Ini yang kita tidak tahu. Kalau di Eropa misalnya, anak-anak itu kadang-kadang juga di satu rumah masing-masing punya televisi sendiri. Mereka sudah masuk rumah sendiri, nonton televisi sendiri, ya mereka dengan dunia sendiri. Ya kita sekarang orang dewasa kan kadang-kadang juga duduk-duduk yang sedikit egois ya, masing-masing nonton dia punya YouTube. Yang dekat jadi jauh, yang jauh malah jadi dekat. Ini kan kasihan sekali, kan begitu. Iya, pergeseran nilai itu ya, yang tadi menjadi penekanan dari Bapak sendiri. Bapak, kita ada pada bagian terakhir, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak untuk generasi Maluku Barat Daya, ya, karena Bapak sendiri orang Maluku Barat Daya. Bapak tadi sudah banyak bercerita dan kisah-kisah inspiratif. Mungkin di pertanyaan terakhir ini mungkin ada harapan-harapan yang Bapak mau sampaikan, lebih khusus untuk generasi muda. Ya, beta pikir setiap orang itu punya cita-cita untuk jadi apa sesungguhnya. Ada orang yang bekerja mati-matian, belajar dengan susah payah, orang tua mengorbankan banyak hal hanya untuk pendidikan anak-anak. Ada yang makali sudah di dusun kah, dong? Ada jual tanah kah? Tapi sayang kalau ada anak-anak yang tidak menghargai. Jadi cita-cita itu dimiliki oleh anak-anak, oleh kita, tetapi kemudian ada yang mencapainya dengan gampang, tetapi ada juga dengan susah payah. Susah payah. Ada yang di tengah jalan bercita-cita jadi polisi, jadi pilot, tapi dalam kenyataan berbeda di tengah jalan. Saya ini Bapak Peki, saya punya cita-cita ini tidak pernah jadi pendeta. Saya punya cita-cita ini jadi dokter, Pak Peki. Oleh sebab itu sejak di SMP itu, saya di SD, di SMP itu saya belajar satu hari 8 jam di luar jam sekolah. Luar biasa. Walaupun saya nakal kadang-kadang pergi mandi di Dokwayame, kemudian pergi di pelabuhan pancing, lalu tidak sekolah, baca buku di emper-emper toko ABC dulu di Ambon, lalu seringkali masuk di gudang-gudang di pelabuhan itu. Tahu Bapak Peki, kita mencuri gabeng-gabeng untuk waktu trikora itu, bukan lucu. Ditangkap itu oleh bapak-bapak polisi, kita masuk tahanan. Dibilang buat kita punya bapak dan mama di rumah, itu Cornelis ada tahanan dengan teman-teman, kita tahan di pos pelabuhan. Kita senang karena kita dapat makan nasi, waktu itu nasi padang. Mereka pikir besok kan baru pulang. Ini anak-anak pasti bertobat, lusa kita balik lagi. Nakal bukan main, jadi cita-cita pertama, betul-betul memang saya mau jadi dokter. Saya tidak pernah jadi apa-apa yang sekarang ini. Jadi, oleh karena itu saya belajar mati-matian. Walaupun saya nakal, saya pergi di pelabuhan, mancing, mengail, dan macam-macam. Sekolah jangan terlambat. Tetapi tetap buku di saat Bapak Peki. Luar biasa.
Saya diinspirasi oleh mama. Mama bilang begini, bahwa saya beta di pasar tuh, lalu lihat ada orang kerja bangunan tuh, lalu mama bilang begini, Nelo, saya lihat sana, saya bisa kerja di sana. Kerja apa nih di atas muka rumah sana begini. Wih, saya bisa. Kenapa takut? Setengah mati sih, mas, setengah mati itu. Tahu nggak cara supaya jangan begitu? Mama bilang, saya tahu cara bagaimana. Mama bilang, akan punya cara cuma belajar. Belajar. Itu yang inspirasikan beta. Lalu dari panjang jalan beta belajar kan mati-matian. Di SMP itu beta suajar buku-buku obat. Kalau sakit ini obatnya apa, itu di SMP beta suhafal. Lalu di SMA berjuang mati-matian, belajar mati-matian. Oh, sekarang cewek-cewek itu belum. Kalau kena cewek-cewek nanti kan kacau. Itu masih konsentrasi di buku betul. Di buku. Ya. Sebab kalau suka kenal cewek-cewek atau cowok-cowok itu nanti belajar sudah tidak betul. Iya. Ya. Lalu saya punya raport itu mau masuk waktu itu kan, sekarang IPA, dulu Paspal, pasti alam. Saya mau masuk di pasti alam jadi, di budaya jadi, di sos jadi. Semua fakultas itu jurusan itu saya bisa masuk. Tapi saya kalau mau jadi dokter, saya pilih saya Paspal. Tapi ketika selesai tamat SMA, mau sekolah, saya ada duit. Ya mau harap Bapak Soleh pensiun polisi. Terpaksa saya tes di Fakultas Teologi. Kalau saya pikir kalau pakai teori kemungkinan, kalau tidak bisa saya lulus, itu saya masuk ke Unpatin, pertanian. Saya pikir begitu. Di sekolah teologi saya lulus. Sejak itu terus saya berkembang. Jadi mau jadi dokter, kemudian dia bergeser. Saya menjadi pendeta. Persis bahasa teologi, tante-tante dan om-om di Perigi 5 dia bilang, puji Tuhan. Dia bilang, beta Bobby menjadi pendeta. Padahal Bobby itu beta puade. Beta nama Neles. Yang kejahatan Bobby lain. Tapi dia bilang, beta Bobby itu. Dia bilang, sudah, ini anak Yesus jadi baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi, habis jadi pendeta. Iya. Nah, kemudian setelah jadi pendeta, kemudian sekolah lah, jadi dosen. Lah setelah jadi dosen sampai sekarang sudah pensiun. Nah, kira-kira ya tadi beta bilang belajar, termotivasi dari ibu. Lalu yang kedua, kemudian kan orang bilang ora et labora. Iya. Belajar, berdoa dan bekerja. Saya sendiri, beta sendiri, saya terlalu percaya. Bukan tidak percaya dalam arti saya tidak yakin itu. Bukan ora et labora. Itu kan bahasa Latin. Ora kan artinya berdoa. Et itu artinya dan. Labora kan bekerja. Mau keluar rumah berdoa. Sampai di sekolah berdoa. Tapi guru mengajar main HP. Berdoa begini, kerja begitu. Jadi ora et labora kan? Bukan. Yang benar itu menurut saya ora est labora. Ora itu berdoa, est itu is bahasa Inggrisnya. Adalah. Berdoa adalah kerja. Kenapa saya bilang itu? Oh iya ya. Saya ingat seorang teolog Katolik. Dia bilang, bene orase est bene studies. Bene itu artinya sungguh-sungguh. Orase itu kan berdoa. Est adalah, studiese itu belajar. Jadi bene orase est bene studiese artinya berdoa sungguh-sungguh itulah belajar sungguh-sungguh. Kalau dibalik, belajar sungguh-sungguh itulah berdoa sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh itulah berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu mengabdi sungguh-sungguh. Jadi berdoa itu kerja. Itu yang pertama. Jadi kita menganut falsafah, filosofi atau teologi. Yang kedua, saya menyampaikan saran, usul. Kita menggunakan hukum. Kalau biasanya saya tanya anak-anak, adik-adik, kalau mau pakai otot atau pakai otak? Kalau pakai otot, mohon maaf ya, usia cuma 40 tahun. Kerja jadi kuli di pelabuhan juga masih bisa, karena tenaga sudah terbatas. Tapi kalau pakai otak, supansiole,
masih dapat pakai. Ya toh? Iya. Tapi kan ini pensiun masih bisa mengabdi di MBD. Luar biasa. Toh? Itu yang kedua, Bapak Feki. Ini menarik nih soal ini. Jadi mau syarat apa? Syarat untuk sukses bisa 10, bisa 20, bisa 5. Beta pakai 5 syarat. Orang bilang, anak-anak bilang, ya beta mau sukses, beta mesti dengar-dengaran. Betul sih, ada yang salah. Tapi beta bersyarat. Syarat pertama, belajar. Belajar. Syarat kedua, belajar. Syarat ketiga untuk sukses, belajar. Syarat keempat untuk sukses, belajar. Syarat kelima, berdoa. Jangan salah paham ini. Tadi Besu bilang, berdoa sungguh-sungguh itu belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh itu berdoa sungguh-sungguh. Bukan berapa lama Anda duduk belajar dan menghafal, tapi seberapa efektif kita di meja belajar. Ya kalau 1 jam, 2 jam duduk di sini, tapi cuma main HP, buku terbuka, nggak ada apa-apanya. Kalau duduk 1 jam, konsentrasi betul-betul kuasai, supaya efektif. Yang ketiga, Bapak Fek, saya memberikan rumus, ini juga sudah ada yang disebutkan. Itu namanya 5 seconds rule. Hukum 5 seconds rule. Hukum 5 detik. Sederhana. Biasanya kalau dulu kita bangun pagi-pagi itu, belajar pagi-pagi lah rendang kaki, baru kita belajar supaya jangan mengantuk. No? Sekarang nih akan mengantuk beda. Kita pun waker suada nih, HP semua, HP mulai setel jam. Oh jam 4 beta bangun, beta mesti belajar. So setel jam 4, pas. Persis jam 4, waker berbunyi. Persis waker berbunyi kan mengantuk. Angka begini, tutup. Sebentar lagi dia panggil kamu berbunyi, lama-lama kau masih mati. Kapan mau maju? 5 seconds rule itu maksudnya begini. Kalau setel waker itu jam 4 bangun, persis jam 4 itu bunyi, langsung Anda hitung 5, 4, 3, 2, 1, action. Langsung bangun. Pilih dari 2, mau bangun ke saya. Kalau Anda bangun, langsung kerja. Tapi kalau tunda, nanti kong, nah ini, kita tidak akan pernah bisa maju-maju. Jadi cara untuk maju, anak-anak kita, adik-adik kita di sini, pendidikan. Kita lihat Jepang, misalnya. Di tahun abad 19, Jepang itu dia masih sangat terisolir. Nanti ketika terjadi restorasi Meiji, itu apa yang terjadi? Mereka yang berubah itu karena mereka membarui sistem pendidikan. Diganti, semuanya diganti. Oleh sebab itu mereka jadi hebat. Inggris, mereka bisa maju. Dari kecil semua cerita-cerita, bukan di sinilah cerita apalah semua lah macam sekarang yang kita nonton di YouTube itu kan cerita inspiratif, tapi lebih banyak kan lebih kemiskinan atau pacaran dan sebagainya. Tapi itu cerita-cerita komik-komik itu sudah mengarah ke pembangunan. Jadi ketika adik-adik kita, anak-anak kita masih kecil-kecil, pikirannya selalu ke pembangunan, belajar kerja keras, ya malas-malas. Ini jadi ada nilai, jadi kita perlu mentransfer nilai-nilai. Nah, oleh sebab itu kita paling senang Bapak Feki kebetulan datang kemari di sini dengan Bapak Feki Victor Manari dan bisa bersama-sama dengan datang tentu karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting untuk MBD. Iya. Anak-anak kita ini harus maju. Mereka bisa maju, MBD bisa maju ya pendidikan. Ya, nah bagaimana deh kita punya generasi muda yang ada sekarang? Ya sudah yang ada sekarang ya belajar rajin-rajin sekolah tambah-tambah punya ilmu dan pengetahuan luas, wawasan luas dan bisa berkarya. Kan begitu. Sayang kan kalau umpamanya ada potensi-potensi yang ada di sini kalau tidak dikembangkan. Iya. Sayang. Iya. Oke, Pak Dr. Aliona. Iya. Demikian pertemuan Ketong dengan Bapak Dr. Aliona. Semoga apa yang telah disampaikan pada Ketong semua itu menjadi kisah-kisah inspiratif untuk membuat Ketong semua terutama generasi muda untuk
tetap maju walaupun tantangan dunia ini semakin susah. Tetapi seperti apa yang tadi Pak Dokter sendiri katakan, belajar, dan yang terakhir, yang kelima, berdoa. Betul. Itu paling penting sekali. Ya Bapak ya. Toh sama Semoga saja, berdoa dan belajar. Tuhan Yesus yang punya hidup ini tetap memberkati kita semua. Dan akhir kata, beta bilang Pak Bapak Leona, terima kasih banyak sudah bersama ketong di tempat ini. Beta harap ke depan Bapak juga bisa memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Masih banyak ya Bapak, sebagai orang tua punya banyak kisah-kisah inspiratif. Oke, pertemuan kita boleh berakhir, dan akhirnya beta ucapkan terima kasih banyak. Kaluedo. Kaluedo, Bapak Ibu. Ya. Kaluedo, Pak Saudara, semua di MBD.